Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, seluruh anggota Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara melakukan deklarasi dan sepakat melindungi pekerja migran. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, berharap kesepakatan dan deklarasi ASEAN dapat memperkuat komitmen negara kawasan ASEAN untuk bersungguh-sungguh menjalankan kebijakan terkait dengan pekerja migran. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia jadi satu dari 3 poin kesepakatan yang dihasilkan dari Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 ASEAN 2023 yang baru saja berakhir di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Melalui kesepakatan itu, seluruh negara anggota ASEAN bersepakat melakukan deklarasi bersama untuk melindungi pekerja migran dan anggota keluarganya yang sedang dalam tahap krisis. Adapun krisis yang dimaksud yakni krisis kesehatan, bencana alam, dan krisis lainnya yang ditetapkan oleh suatu negara yang mengalami krisis. Sementara itu, langkah-langkah perlindungan yang dilakukan oleh negara pengirim dan penerima pekerja migran harus mengedepankan prinsip-prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap sistem hukum positif yang berlaku sesuai prinsip mekanisme ASEAN di dalam Piagam ASEAN. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, dalam dialog FMB 9 berharap kesepakatan dan deklarasi ASEAN dapat memperkuat semangat dan komitmen negara kawasan ASEAN untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan kebijakan terkait dengan pekerja migran. Selain itu, setiap negara di kawasan ASEAN juga tidak akan mengizinkan warga negara asing yang masuk secara ilegal apabila ingin bekerja di negara tersebut. Sinergi antar negara ASEAN sangat diperlukan demi tujuan bersama melindungi pekerja migran. Khususnya terkait para pekerja migran kita. Tadi ada langkah maju bagaimana perlindungan, akses keadilan, ya, kemudian advokasi, pemberian bantuan hukum, itu udah keren menurut saya. Nah, sekarang terkait para pekerja yang diberangkatkan secara tidak resmi. Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menyatakan ada sekitar 209 letter of interest atau perusahaan yang berkomitmen melakukan investasi di IKN. Dari jumlah tersebut sebanyak 36 perusahaan sudah menandatangani perjanjian rahasia. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Bambang Susantono mencatat sudah ada 209 letter of interest atau komitmen investasi di mega proyek yang terletak di Kalimantan Timur. Dari total 209 letter of interest tersebut, 36 investor telah memasuki tahap selanjutnya, yakni menandatangani kontrak berupa perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement. Bambang menyebut, pemerintah meminta Badan Otorita IKN mempercepat proses investasi dan merealisasikannya sesuai keinginan investor dan peraturan undang-undang yang berlaku. Ia juga memastikan akan mengumumkan beberapa proyek swasta atau non-APBN di IKN dalam beberapa bulan ke depan. Namun saat ini, sudah ada proyek yang matang dan akan berjalan mulai tahun 2024. Pada tahap pertama di tahun 2024, investor akan membangun ekosistem infrastruktur publik untuk fasilitas ekonomi, sosial, dan lifestyle. Salah satu fasilitas lifestyle yang akan dibangun adalah kawasan department store. Jadi yang akan kami coba wujudkan di tahun 2024 sebagai tahap pertama dari pembangunan IKN ini adalah mewujudkan satu ekosistem yang utuh, sehingga nantinya di samping adanya berbagai fasilitas infrastruktur, fasilitas publik, gedung-gedung dan sebagainya dari dana APBN, ini juga akan dirajut, dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas untuk ekonomi, fasilitas untuk sosial, dan fasilitas lifestyle. Misalnya akan ada satu tempat untuk department store atau mall begitu ya, yang akan juga menjadi bagian dari ekosistem yang akan kita bentuk di tahap pertama ini di tahun 2024 di kawasan inti pusat pemerintahan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara juga mengungkapkan pemerintah akan membentuk task force khusus yang dipimpin oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk mengkoordinir antar kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat investasi di IKN. Badan Otorita juga diminta untuk membuat satu one-stop shop yang terdiri dari kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk memudahkan investor mendapatkan informasi. Dibentuk juga satu tim tim task force khusus yang diketuai oleh Bapak Menko
Marinvest, Pak Luhut, yang akan mengkoordinir Interdep dan juga semua lembaga yang terkait sehingga proses dari percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien lagi. Presiden Joko Widodo meresmikan sensus pertanian 2023. Presiden berharap sensus tersebut melahirkan data yang akurat terkait kebutuhan pupuk subsidi. Presiden Joko Widodo dalam acara pencanangan pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 di Istana Negara Jakarta mengatakan, sensus pertanian 2023 bertujuan untuk mendapatkan akurasi data dan mengambil keputusan tepat di bidang pertanian. Sensus pertanian dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, yaitu pada tahun yang berakhiran angka 3. Sensus pertanian tahun 2023 merupakan sensus pertanian ke-7 yang dilakukan oleh Badan Statistik Pusat. Namun Presiden menilai rentang tersebut terlalu lama lantaran dinamika di sektor pertanian selalu berubah. Presiden pun meminta agar sensus pertanian tahun 2023 betul-betul menghasilkan data terkini, akurat, dan terpercaya. Presiden Joko Widodo menyebut pertanian berada dalam kondisi sangat rawan karena ancaman krisis pangan. Untuk itu, Presiden meminta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian dapat menyukseskan sensus yang akan dilaksanakan pada 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2023. Kenapa sensus pertanian ini dilakukan. Sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak. Sehingga butuh akurasi kebijakan. Dan akurasi kebijakan itu butuh akurasi data. Oleh karena itu saya mendukung sekali pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 ini, dan ini sudah pelaksanaan terakhir 10 tahun yang lalu, Pak Kepala BPS. Menurut saya juga kelamaan. Sudah berjalan berubah setiap tahun, keputusannya masih pakai data 10 tahun yang lalu. Mestinya ini setiap 5 tahun lah. Bersamaan dengan hal tersebut, Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan, sensus pertanian dilakukan 10 tahun sekali sesuai rekomendasi Organisasi Pangan dan Agrikultura PBB. Tujuan utama sensus tersebut adalah untuk menyediakan data kondisi pertanian Indonesia secara komprehensif. Sensus yang akan dilaksanakan sepanjang 1 Juni hingga 31 Juli akan dilakukan oleh 190.000 petugas sensus dengan mencakup data lengkap geospasial pertanian, urban farming, demografi petani, luas lahan pertanian, dan basis data UMKM. Keberhasilan sensus pertanian 2023 tentu memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung persiapan sensus pertanian 2023. Harapan kami, data tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, salah satunya untuk perbaikan data targeting penyaluran pupuk bersubsidi. Informasi lainnya pemirsa, melalui Bambu Hafsan Nur Afisena selaku program asisten Yayasan Bambu Lingkungan Lestari mengatakan, Yayasan Bambu Lingkungan Lestari memiliki program dari hulu hingga ke hilir terkait penggerak ekonomi masyarakat. Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Yayasan Bambu Lingkungan Lestari atau YBLL turut menyemarakan gelaran ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo dengan menampilkan alat transportasi ramah lingkungan, yaitu sepeda bambu sepedagi roda cilik 2 yang secara khusus didesain kreator sepeda bambu sepedagi Singgih S. Kartono untuk perhelatan ASEAN Summit 2023. Hafsanur Afisena selaku program asisten Yayasan Bambu Lingkungan Lestari mengatakan, Yayasan Bambu Lingkungan Lestari saat ini memiliki program dari hulu hingga ke hilir untuk pemanfaatan bambu. Dari hulu, Yayasan Bambu Lingkungan Lestari melakukan pembibitan guna penguatan kelompok, pembesaran rimpang atau bambu yang siap untuk ditanam. Dari proses tersebut menghasilkan kerajinan produk bambu, sepeda bambu, untuk kemudian dikembangkan. Nah, di tengahnya sendiri kita ada penguatan SDM-nya, jadi sekolah lapang untuk train of train juga dari pelatihan bambu seperti pelatihan penanaman, pelatihan pembibitan, itu bisa untuk penguatan kelompok di masyarakat.
Terkait kehadiran Yayasan Bambu Lingkungan Lestari di SMIS Hub KTT ASEAN disambut antusias cukup tinggi oleh masyarakat, mengingat di Nusa Tenggara Timur memiliki spesies bambu yang terbanyak di Indonesia saat ini. Kalau untuk yang delegasi ASEAN, ada beberapa yang sudah datang, itu seperti yang dari Brunei. Cuma memang karena kita ada di dua venue yang berbeda, yang satu di Gua Batu Cermin, di Perumda Bidadari, itu ada beberapa delegasi yang diarahkan untuk ke sana gitu. Yang di SMIS Hub itu baru beberapa delegasi yang dari Indonesia gitu. Ada yang dari kementerian tadi, Kementerian BUMN, lalu kemarin tadi juga ada Wakil Menteri BUMN juga. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.